Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan gembira. Pada kesempatan pagi ini, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Simplicia hewani, di mana pada saat semester ganjil kemarin sudah Ibu selipkan sedikit mengenai Simplicia hewani. Simplicia hewani adalah simplicia yang dapat berupa hewan utuh, bagian hewan, atau zat-zat yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Beberapa di antaranya yaitu Adepts lanei, Sera alba, Sera flava, Cetaceum, Gelatinum, Lumbricus rubellus, Meldepuratum. Kita mulai dengan Adepts lanei. Nama sinonimnya yaitu lemak bulu domba, anhydroslanolin, wool fat, lemak bulu. Nama hewan Ovis aries L, keluarga Bovidae. Penggunaan Adepts lanei yaitu sebagai salep, sabun, pasta, pil, dan serbuk. Pemberiannya yaitu zat serupa lama, liat, likat, warna kuning muda atau kuning pucat, agak tembus cahaya, bau lemah dan khas. Bagian yang diambil adalah lemak yang dimurnikan dari bulu domba. Adepts lanei pembuatannya yaitu pada bulu domba terdapat 10-50% lemak yang merupakan selaput luar bulu. Air sabun bekas pencuci bulu mengandung lemak. Pada air cucian ditambah asam sulfat dan mahma yang terpisah diambil. Mahma diperas panas-panas untuk memisahkan kotoran-kotoran. Lemak yang diperoleh dimurnikan lagi jika masih berisi asam lemak bebas. Lemak bulu domba dapat pula diperoleh langsung yaitu secara disari dengan pelarut organik. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya atau di tempat sejuk. Yang kedua adalah Adepts willus. Nama sinonimnya lemak babi, lard. Nama hewan asal Suscrova L, keluarga Suidae. Penggunaannya adalah bahan salep dan emplastrum. Yang ketiga adalah Sera alba. Nama lainnya adalah malam putih, white beeswax. Hewan asalnya Apis mellifera L dan spesies lain. Familia Apidae, isinya mirisin, mirisil palmitat. Terdapat pula asam serotinat, serasin atau campuran parafin, asam melisinat, seril alkohol. Khasiatnya adalah bahan salep. Sediaannya berupa methylis salicilates unguentum yang ada di formularium nasional. Kemudian ada unguentum leniens. Pemberiannya zat pada lapisan tipis bening, warna putih kekuningan, bau lemah. Bahan yang digunakan yaitu malam dari sarang yang telah dibersihkan dan yang telah diputihkan. Dulu cara pemutihannya yaitu diputihkan secara dijemur dan bentuk pita-pita tipis. Sekarang dioksidir dengan hidrogen peroksida, kalium permanganat atau benzoil peroksida. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang keempat yaitu Sera flava. Nama lainnya malam kuning, yellow beeswax, yellowwax, beeswax. Hewan asalnya Apis mellifera L, familia Apidae. Isinya yaitu mirisin atau mirisil palmitat, serin atau asam serotinat, asam melisinat, mirisil alkohol, hidrokarbon heptakosan dan hentrakontan. Penggunaan bahan salep. Sediaannya yaitu Oculentum hydrargyri oxidiflavi pada Formularium Indonesia. Pemberiannya zat padat, jika dingin agak rapuh, jika hangat menjadi elastis, bekas patahan buram dan berbutir warna coklat kekuningan, bau enak seperti madu. Bahan yang digunakan yaitu malam yang telah dibersihkan dari sarang apis. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang kelima adalah Cetaceum.
nama lainnya Cetaceum spermaceti, hewan asalnya Physeter macrocephalus, Physeter catodon L, dan Hyperodon rostratus Miller, famili Physeteridae. Kemudian isinya setin, setil palmitat, setil stearat, setil oleat, setil aurat, setil miristinat, dan setil alkohol. Khasiat bahan salep, sediaan Unguentum leniens Formularium Nasional. Pemberian massa hablur bening, licin, warna putih mutiara, bau dan rasa lemah. Bahan yang digunakan malam padat murni yang diperoleh dari minyak lemak yang terdapat pada kepala, lemak, dan badan ikan. Cara memperolehnya, binatang menyusui ini kepalanya besar. Bagian atas kepala berisi cairan yang setelah binatangnya mati menjadi padat putih seperti bunga karang. Merupakan campuran cetaceum dan minyak lemak. Dengan perasan, pencucian dengan soda, dan lain sebagainya diperoleh cetaceum murni. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang keenam adalah gelatinum, atau disebut juga dengan gelatina. Glutina tersusun atas glikokol, leusin, prolin, asam glutamat, lisin, arginin, alanin, asam asparaginat, fenilalanin, oksiprolin, dan histidin. Bahan kapsul, salep, cairan transfusi. Isi dari gelatinum yaitu glutina tersusun atas glikokol, leusin, prolin, asam glutamat, lisin, arginin, alanin, asam asparaginat, fenilalanin, oksiprolin, dan histidin. Gelatina adalah protein yang diperoleh dari bahan kolagen. Ada dua macam tipe gelatina, yaitu tipe A dengan titik isi elektrik pada pH 7-9 dan tipe B dengan titik isoelektrik pada pH 4,7 sampai 5, Sifat-sifat gelatina ditetapkan oleh perbandingan antara glutina dan kondrina yang terdapat padanya. Gelatina makanan dapat dibuat dari 3 sumber utama, yaitu tulang-tulang yang sudah bersih, kulit babi yang baru dibekukan, dan kulit sapi muda. Tulang yang diolah dengan asam klorida menghasilkan garam kalsium yang larut dalam usein. Usein dan kulit sapi muda jika diolah dengan kapur memberikan kolagen kotor yang setelah dimurnikan pada pH 5-6 menghasilkan gelatin tipe B. Kulit babi yang diolah dengan asam klorida dan disari pada pH 3,5 hingga 5 akan menghasilkan lemak dan gelatin tipe A. Yang ketujuh adalah meldepuratum. Nama lainnya adalah madu murni. Hewan asalnya Apis mellifera L, familia Apidae. Kemudian isi gula invert, sakarosa, dextrin, abu, air, zat atsiri aromatik, asam semut. Kemudian khasiatnya sebagai sumber hidrat arang yang mudah dicerna, reduktor dalam sediaan-sediaan Fero. Cairan kental serupa sirup, bening, warna kuning muda sampai coklat kekuningan, rasa manis khas, bau enak khas. Jika dipanaskan di atas penangas air, bau menjadi lebih kuat, tetapi tidak berubah. Itu adalah pemberiannya. Madu yang diperoleh dari saring apis ini dimurnikan dengan pemanasan di bawah suhu 80 derajat Celcius. Didiamkan, kotoran yang mengapung diambil. Kemudian madu diencerkan dengan air secukupnya hingga bobot per mili memenuhi persyaratan. Bahan yang digunakan, madu, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang kedelapan adalah Lumbricus rubellus, nama lainnya red earthworm, ekstrak cacing tanah. Hewan asalnya yaitu Lumbricus rubellus, familia Lumbricidae. Zat berkhasiat utamanya protein sampai 76%, vitamin B12 dan vitamin E. Penggunaannya adalah suplemen untuk saluran cerna. Sediaannya kapsul Fermin dari PT Fermindo. Pemberiannya cacing yang hidup di tanah, berwarna merah coklat ungu, panjang umumnya 4-10 cm. Bahan yang digunakan, ekstrak kering seluruh bagian cacing, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Thyroidum yang ke-9,
Nama lainnya tiroida, hewan asal serbuk kering dari kelenjar tiroid binatang menyusui, telah dibersihkan dari jaringan pengikat dan lemak. Zat berkhasiat utamanya tiroksin, tiroidotironin, diodotirosin, monoyodotirosin. Penggunaannya pengobatan terhadap hipotiroidisme atau kerdil dan myxoedema. Sediaannya tiroidi kompresi, formulari Farmakope Indonesia 1. Pemberian serbuk warna kekuningan hingga coklat, bau lemah, mirip bau daging, rasa asin. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya. Demikian keterangan mengenai Simplicia hewani, macam-macam Simplicia hewani yang perlu kalian ketahui. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan acuan dalam pembelajaran. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan mengingatkan kepada kalian kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemi, yaitu dengan mematuhi 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.